Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, umat Islam pada saat ini benar-benar telah mencapai jumlah yang besar atau amat sangat banyak. Namun umat Islam itu mudah ditipu atau diperdaya oleh musuh-musuhnya. Mengapa? Nabi Muhammad SAW telah memberi jawaban 14 abad yang lalu, yaitu karena umat Islam itu dijangkiti oleh penyakit al-wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini terlebih dahulu kami akan mengaturkan ayat-ayat yang membicarakan tentang penjahat-penjahat yang besar mengadakan tipu daya di negerinya sendiri, sebelum mengaturkan penjelasan tentang penyakit al-wahan tersebut. Ayat-ayat itu adalah seperti berikut. Surat Al-An'am 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Artinya, dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang besar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Penjelasan ayat. Dan sebagaimana kami jadikan para pemimpin kekafiran menghalangi manusia dari Islam, demikian pula kami jadikan pada setiap negeri para pemimpin orang-orang pendosa untuk berbuat kerusakan dalam negeri tersebut dengan menghalangi manusia dari keimanan dan selalu melakukan kemaksiatan. Namun makar dan tipu daya mereka hanya merugikan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Pengertian makar menurut Islam. Dalam istilah Islam, makar ialah suatu tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau kelompok tertentu, musuh-musuh Islam, untuk menghancurkan kebenaran. Tipu daya ini bisa dilakukan dengan cara menyebarkan isu-isu, fitnah, dan dengan melakukan kekacauan. Orang Islam tidak boleh gentar menghadapi mereka asal benar-benar taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Pasti Allah akan mengalahkan tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ali Imran 54. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan ingkar janji. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang membicarakan tentang penjahat-penjahat besar yang mengadakan tipu daya di negeri sendiri, kemudian dilanjutkan dengan akibat yang akan didapat oleh orang-orang yang menentang aturan Allah atau ayat-ayat Allah, kemudian dilanjutkan tentang hadis yang membicarakan tentang orang-orang Islam yang dihinggapi atau yang dijangkiti oleh penyakit al-wahan, yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Penjelasannya,
seperti berikut. Surat Al-An'am 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata sayusibul ladzina ajramu sigharun indallah wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Artinya, apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Penjelasan ayat: apabila ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada nabinya ditunjukkan kepada para pembesar kaum kafir, maka mereka akan berkata, kami tidak akan percaya sebelum Allah memberi kami derajat kenabian dan kerasulan seperti yang Dia berikan kepada para nabi dan rasul. Kemudian Allah menjawab ucapan mereka itu dengan menyatakan bahwa Allah lebih mengetahui siapa yang pantas menjadi rasul dan siapa yang mampu mengemban tugas itu. Kemudian memberikan derajat kenabian dan kerasulan itu kepadanya. Para pembangkang yang jahat itu akan mendapatkan kehinaan dan kenistaan akibat kesombongan mereka untuk menerima kebenaran, dan mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih akibat tipu daya yang mereka perbuat. Penyerang Islam benar-benar banyak jumlahnya. Yushikul umamu aya antada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qilatin nahnu yawma idzin qala bal nahnu yawma idzin katsir walakin lakum husa'un ka husa'is sail wala yansi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum wala yakdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqal qailun ya Rasulullah wa mal wahan qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir saja umat-umat agama-agama saling menyeru untuk mengepung kalian dari segala penjuru, sebagaimana orang-orang yang makan saling memanggil untuk mengepung nampan makanan mereka. Kami pun bertanya, apakah jumlah kami sedikit ketika itu? Beliau menjawab, jumlah kalian pada saat itu banyak, tetapi kalian seperti buih-buih yang di bawah aliran air. Rasa takut kepada kalian dicabut dari hati-hati para musuh kalian, dan Allah Azza wa Jalla jadikan di hati-hati kalian al-wahn. Kami pun bertanya, apa al-wahn itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, cinta dunia dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang akibat yang akan didapat oleh orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah atau aturan-aturan Allah. Kemudian penjelasan tentang kualitas iman orang-orang yang beriman. Selanjutnya akan kami aturkan tentang bagaimana cara menangkal penyakit al-wahn, yaitu cinta dunia dan takut mati, yang penjelasannya seperti berikut.
Di antara cara menangkal penyakit al-wahan di hati manusia. 1. Jadikan tujuan hidup adalah maslahатun akhirah. Al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu orang yang pandai mengoreksi dirinya sendiri dan melakukan amal untuk bekal hidup setelah mati. Dan orang yang lemah akal itu yang mengikuti dirinya hawa nafsu dan berharap pahala dari Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Mencintai amal soleh. Ila man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Furqan 70. 3. Menjauhi kemusyrikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi 110. 4. Tundukkan pandangan dari kemewahan duniawi. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau arahkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran Surat Toha ayat 131. 5. Jauhi sifat kikir dan menjadilah dermawan. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atatna lil kafirina adzaban muhina. Orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Surat An-Nisa 37. 6. Jauhi riya atau pamer. Waladina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa mayakuni syaitanu lahu qorinan fasa'a qorina. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. An-Nisa 38. 7. Mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtashu biha
wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lain-lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penjahat-penjahat yang besar membuat tipu daya di negeri sendiri akibat orang-orang yang menentang aturan-aturan Allah atau ayat-ayat Allah, kemudian kualitas keimanan orang-orang beriman, dan penyakit al-wahan. Semoga kita semua tidak terjangkiti atau dilindungi oleh Allah dari penyakit al-wahan. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.